أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Senin tanggal 1 Zulhijjah tahun 1444 Hijriah atau 19 Juni 2023, kita melanjutkan kajian kitab Fiqhus Sunnah Lin Nisa, Ensiklopedi Fikih Wanita, bersama dengan guru kita Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim Hafizahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah di halaman 305. Di halaman 305 ini masih dalam pembahasan bab pernikahan. Lanjutannya adalah tentang kemungkaran di dalam walimah pernikahan. Ya, di halaman 305 ini tentang kemungkaran di dalam walimah pernikahan. Di sini kita perhatikan ada beberapa kemungkaran di dalam walimah pernikahan yang disampaikan oleh penulis Hafizahullah. Kemarin kita sudah bahas poin 1, 2, dan 3. Nah, kita perhatikan lagi di halaman 305, termasuk kemungkaran di dalam walimah pernikahan. Yang pertama adalah perginya pengantin ke salon kecantikan pada malam pengantin. Ini kemarin kita sudah jelaskan, di naskah Arabnya dikatakan zahabul arus ilal kawafir lailatuz zafaf. Artinya pengantin laki, pengantin perempuan itu pergi. Jadi al-arus ini lebih ke pengantin laki dan pengantin perempuan. Jadi mereka pergi ke salon kecantikan Lailatul Zafaf, yaitu di malam mereka punya walimah, persiapan nyambut tamu. Dan kemarin sudah dijelaskan, yang disorot adalah ketika pengantin perempuan pergi ke salon, kemudian yang ada di salon itu yang melayani adalah laki-laki. Ini yang kemarin disorot, poinnya adalah itu. Dan kemarin sudah dijelaskan terkait pengantin perempuan disiapkan oleh yang perempuan di rumah, biasa ada bagian make up. Kemudian yang laki-laki mungkin disiapkan baju khusus dan yang lainnya. Selama tidak ada kemungkaran, maka itu tidak termasuk dalam kemungkaran di walimah pernikahan. Jadi yang disorot adalah titik itunya gitu. Jadi ketika pengantin perempuan dibiarin yang dandanin laki-laki, maka laki-lakinya kena ancaman sebutan dayus. Dayus ini
istrinya melakukan kemungkaran, laki-lakinya terima-terima aja. Istrinya dipegang-pegang sama laki-laki lain, didandanin, terima-terima aja gitu. Dibiarin nggak apa-apa. Ini dayut. Kemarin sudah disampaikan itu penjelasannya. Kemudian yang kedua, di halaman 305 ya, naskah terjemah yang kedua, dikatakan termasuk kemungkaran di dalam walimah pernikahan adalah kaum wanita yang melihat aurat pengantin dengan alasan mempersiapkannya untuk malam pengantin. Ini kemarin juga sudah disampaikan penjelasannya. Ya, di naskah Arab itu dikatakan itla'un nisa ala auratil arus. Jadi perempuan-perempuan pada ngelihat auratnya pengantin perempuan. Maksudnya pada ngelihat di sini dalam arti kata pengantin perempuan siap-siap, auratnya kebuka, sementara mereka biasa-biasa aja gitu. Padahal walaupun sesama perempuan, ada batasan-batasan aurat yang mesti dijaga. Dan kemarin sudah disampaikan, aurat sesama perempuan sama dengan aurat laki-laki sesama laki-laki. Jadi kalau laki-laki sesama laki-laki tidak boleh kelihatan dari pusar sampai lutut, maka sama aurat perempuan ini sesama perempuan tidak boleh kelihatan dari pusar sampai lutut. Yang dimaksudkan oleh penulis hafizahullah termasuk kemungkaran ketika pada perkara tersebut atau pada poin tersebut masa bodoh. Jadi mentang-mentang lagi persiapan, auratnya kelihatan, kagak ngapa-ngapa. Mungkin sambil perempuannya itu pakai celana pendek, ya mungkin bukan telanjang ya, tapi pakai celana pendek, dan mereka ya ngerasa itu bukan satu kesalahan. Padahal itu adalah satu kesalahan yang dimaksudkan oleh penulis hafizahullah. Di sini dibawakan dalil di akhir halaman 305, yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yangduru rajul ila auratir rajul. Laki-laki nggak boleh ngelihat aurat laki-laki. Walal mar'atu ila auratil mar'ah. Begitu juga dengan perempuan. Dia nggak boleh ngelihat aurat sesama perempuan. Itu yang disayangkan. Ya, di tengah-tengah pesta walimah, ketika persiapan pengantin, aurat kelihatan, mereka biasa-biasa aja. Padahal itu adalah satu kesalahan. Kemudian yang di halaman 306, di sini saya tidak baca seperti kemarin ya, karena kemarin kita sudah baca, ini hanya sedikit mengulang saja sampai poin yang ketiga. Kemarin sampai poin yang kedua ya, yaitu tentang aurat perempuan ketika kelihatan sesama perempuan mereka biasa-biasa aja, padahal itu adalah satu kemungkaran, itu adalah satu kesalahan. Kemudian kita lanjut, lihat di halaman 306 poin yang ketiga. Di sini dikatakan oleh penulis hafizahullah termasuk kemungkaran dalam walimah pernikahan adalah menyengaja melaksanakan resepsi pernikahan di hotel. Tapi kita lihat dulu sampai tuntas ya. Sampai selesai, lihat apa yang dimaksudkan kesalahannya di sini gitu. Atau mungkin sebagian orang kalau sekarang berarti resepsinya di gedung kalau sekarang. Tapi perhatikan dulu yang dimaksud kemungkarannya di poin yang apa begitu. Kemudian lihat, dan terjadinya banyak kemungkaran pada resepsi tersebut. Di sini kita lihat kata penulis hafizahullah, dengan itu artinya dengan dia melakukan resepsi di gedung, dengan dia melakukan resepsi di hotel, yang disorot adalah dia telah menggabungkan sikap berlebihan dan penghamburan pada satu sisi, berarti dia terlalu mewah lah begitu maksudnya. Kemudian juga di sisi yang lain digabung antara itu dengan dosa yang terjadi disebabkan mengundang, biasanya kalau di gedung di hotel yang diundang adalah orang yang nyanyi, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan ini kita tidak menafikan terjadi di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Akan tapi mau tidak mau ini disampaikan. Apa dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, ini termasuk bentuk kesalahan. Ini termasuk bentuk kemungkaran. Bukan berarti dengan disampaikan ini berarti ini buku ekstrim, bukan. Bukan berarti dengan disampaikan ini kemudian dibahasakannya fanatik, bukan. Ini dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar.
Jadi ketika mengadakan resepsi pernikahan di hotel, ketika mengadakan resepsi pernikahan di gedung, di satu sisi kalau bahasa kita bilangnya mubazir gitu lah. Kemudian di sisi yang lain ada dosa tambahan, yaitu ada penyanyi laki-laki, ada penyanyi perempuan yang mereka melantunkan musik bentuknya fahisyah, kan begitu. Kemudian nanti apa? Menimbulkan akibat yang buruk dalam hati. Musiknya mendayu-dayu, kemudian dengan kata-kata yang fahisyah seperti yang kemarin sudah dijelaskan ya. Kemudian efeknya apa? Ke orang-orang itu, efeknya seperti itu jadinya. Terbawa lantunan-lantunan lirik-lirik yang di dalamnya ada lirik-lirik apa? Fahisyah. Maka lanjutnya dikatakan ini adalah pemandangan yang biasa disaksikan pada sebuah resepsi pernikahan dan yang lainnya. Biasanya laki-laki bercampur baur dengan perempuan yang jelas-jelas menimbulkan perbuatan yang tidak baik. Seperti akhirnya apa? Perempuannya dandan menor. Kemudian ada perbuatan-perbuatan yang nggak bagus yang lainnya. Dan kata penulis hafizahullah, ini tidak bakal dilakukan kecuali oleh orang-orang yang akhlaknya nggak bagus. Maka tidak diragukan lagi kalau model-model seperti itu secara syariat hukumnya adalah haram. Ya karena apa? Karena ada unsur yang haramnya. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada penulis hafizahullah kalau kita berbeda terkait resepsi di hotel, terkait resepsi di gedung, ini yang dimaksudkan oleh penulis hafizahullah ini pemandangan secara umum. Tapi kalau kita lihat sebagian orang yang rezekinya alhamdulillah, kemudian juga tidak mungkin mengadakan resepsinya di rumah karena satu dan lain hal, kemudian diadakan di gedung, kemudian diatur sedemikian rupa, meminimalisir kemungkaran. Maka insya Allah kalau seperti ini karena memang dibutuhkan, maka kepada mereka yang berbuat demikian, insya Allah terrealisasi fattaqullaha mastata'tum. Ya bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Karena kita lihat saya juga pernah menghadiri walimah pernikahan di gedung. Bukan berarti karena penulis berkata demikian dengan serta-merta pasti salah, enggak juga. Gitu. Jadi ada yang walimahan di gedung, kemudian menu makannya juga sudah ada perhitungannya sehingga tidak mubazir. Kemudian juga dipisah antara laki-laki dan perempuan, tidak ada musik-musik dan seterusnya, tidak ada kemungkaran-kemungkaran, maka itu bukan yang dimaksudkan oleh penulis hafizahullah. Kemudian lanjut paragraf terakhir dikatakan ketahuilah. Di sini dikatakan wahai saudariku muslimah karena fikihnya fikih wanita. Tapi sebagaimana diingatkan di pendahuluan ketika kita bahas pertama kali bahwa apa yang disampaikan di sini tetap juga harus diketahui oleh laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki punya ibu perempuan, punya istri, punya anak perempuan, punya saudari-saudari perempuan. Jadi tetap mereka harus mengetahui juga sebagai amanat ilmiah agar nanti bisa diteruskan kepada saudari-saudarinya yang perempuan. Dikatakan sesungguhnya telah diperbolehkan bagi perempuan pada perayaan seperti ini, maksudnya pada walimahan pernikahan. Perempuan itu boleh memukul rebana sebagaimana kemarin disampaikan. Boleh memukul duf gitu ya. Kemudian boleh melantunkan nasyid. Nasyid yang dimaksud di sini adalah lirik-lirik yang tidak ada unsur fahisyahnya. Ya, kalau lirik-lirik lagu sekarang kan ada unsur fahisyahnya. Kemarin kita bilang itu kan yang nyanyian tuh saya ingat sudah hamil duluan, udah 3 bulan, berapa bulan tuh, pokoknya gitulah model-modelnya. Ini kan ada unsur fahisyah gitu ya. Dan tidak sedikit yang model-model nyanyi gituan yang ada di walimahan-walimahan gitu. Cuman mau nggak mungkin dong kita bilang halal, nggak apa-apa sekali-kali, karena memang itu salah menurut pandangan syariat dan tidak serta-merta ketika kita bahas ini dikatakan kita orang fanatik, kita orang saklek. Tidak. Karena tidak mungkin kita menghalalkan apa yang diharamkan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sampaikan hanya dalam rangka apa? Amanat ilmiah. Kalau memang Allah kehendaki yang mendengar mendapatkan hidayah, maka dia mendapatkan hidayah. Tapi kalau Allah belum kehendaki, dia punya pandangan lain, ya sudah. Nabi SAW mengatakan, man yahdihillah fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Kemudian juga dibolehkan i'lanun nikah, mengumumkan pernikahan, kemudian menampakkan kegembiraan. Tapi catatannya, kata penulis hafizahullah, semua itu diperbolehkan selama tidak mengandung unsur apa? Fahisyah. Kalau mengandung unsur fahisyah, nggak boleh. Kemudian selama tidak mengandung unsur alat-alat musik. Kalau sudah alat-alat musik, ya ini kita tahu kata para ulama imam mazhab yang 4 sepakat musik itu hukumnya adalah haram. Adapun Ibnu Hazm rahimahullah, beliau bukan imam mazhab yang 4, ya, tanpa mengurangi rasa hormat tidak kepada Ibnu Hazm hafizallahu, beliau memang seorang yang alim. Tapi terkait poin ini, para ulama ijma sepakat bahwa musik itu hukumnya adalah haram. Nggak tahu kalau Ibnu Hazm ada sekarang, ngelihat musik-musik sekarang, ya mungkin bakal berubah. Nggak bilang halal gitu kan. Ya wallahu alam. Jadi itu semua diperbolehkan memang selama tidak ada unsur fahisyah. Kemudian tidak ada alat-alat musik. Kemudian tidak ada ikhtilat. Ya, laki-laki campur baur dengan perempuan. Nama ikhtilat itu nggak boleh. Jadi perempuan boleh mukul bana, boleh. Tapi kalau ada ikhtilat, laki pada ngeliatin gitu kan, yang boleh jadi tidak boleh. Kenapa? Karena bakalannya terjadi fitnah. Maka inilah yang dimaksudkan, termasuk kemungkaran dalam walimah pernikahan ketika ngadain resepsi di hotel dan di gedung. Tapi nggak serta-merta tadi ya, ketika hotel gedung pasti salah, tidak. Tapi lihat detailnya, apa yang dimaksudkan salahnya di sini begitu. Karena takutnya terjadi fitnah seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, katanya majelisnya suka bidah-bidahin, suka ngapir-ngapirin. Takutnya dengar sekilas dibilangnya resepsi di gedung kok salah gitu. Nah, ini harus detail dengarnya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya yang keempat, ya di halaman 307, termasuk kemungkaran dalam walimah pernikahan adalah berhiasnya pengantin pada malam pesta. Ini kalau dalam naskah Arab dibilangnya tabarrujul arus. Tabarruj, kan Nabi bilang apa nama? Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Enggak boleh kalian perempuan-perempuan itu tabarruj. Dandan enggak karu-karuan begitu. Kayak tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Lailataz zifaf atau lailataz zafaf ini yaitu pada malam pengantin. Dibilangnya kenapa malam pengantin? Karena biasanya. Jadi kalau kita ini resepsi biasa jam berapa kalau kita? Kalau di gedung rata-rata orang resepsi jam 11 sampai jam 1. Atau kalau di rumah resepsi dari pagi nyampe sore, atau dari pagi nyampe malam. Nah, cuman ini buku karangan siapa? Penulisnya orang Mesir. Nah, kalau di Arab sana biasa resepsi itu malam. Makanya di sini bahasanya dalam naskah Arab itu lailatuz zifaf, malam pesta, malam pengantin. Jadi yang dimaksud malam pengantin, malam pesta di sini bukan yang dibilang-bilang bulan madu, yang dibilang-bilang malam pertama, bukan. Tapi maksudnya adalah pesta pernikahan yang mereka biasa lakukan itu adalah malam. Makanya bahasanya di sini lailatuz zifaf gitu. Atau lailatuz zafaf seperti itu. Nah, di sini termasuk kemungkaran adalah dia bertabarruj. Kalau di sini kan diterjemahkannya berhias pengantin. Jadi nggak serta-merta pengantin berhias itu kayak kita lihat perempuan pakai inai ya di tangannya itu. Bukan berarti itu yang dimaksud berhias pengantin yang dibilang kemungkaran dalam walimah pernikahan, bukan. Maksudnya adalah di sini tabarruj dalam arti apa? Kita lihat di sini penjelasannya. Ini diharamkan
ini tidak diperbolehkan kalau dilihat oleh selain perempuan. Kalau yang ngelihatnya perempuan, boleh. Jadi kalau perempuan berhias, dilihat sama perempuan, bukan tabarruj. Ada perempuan dandan keluar rumah, biar dilihat sama yang lain-lain, biar cantik, biar rapi, biar apa. Itu tabarruj. Gitu. Tapi kalau perempuan, misalnya keluar rumah, dandan, kemudian dia pakai cadar, bahkan matanya juga nggak kelihatan gitu kan. Kemudian ketika sampai di ruangan mana, kemudian dia buka, oh ternyata menor, Masya Allah, kata teman-temannya, ih cantik sekali ternyata istrinya fulan. Itu dilihat perempuan, dia nggak dikatakan tabarruj. Toh dia juga tahu, dia nggak boleh dilihat sama laki-laki lain gitu kan. Maka yang dimaksud tabarruj di sini adalah kalau perempuan dandan dilihat oleh selain perempuan atau dilihat selain mahram. Gitu. Maka di sini nasihatnya apa? Nasihatnya adalah hendaklah seorang pengantin. Nah, di sini dikatakannya waliya'lam anna lil arus, maksudnya lebih ke pengantin perempuan ini. Nah, seorang pengantin ini dia harus tahu dia boleh memakai perhiasan apa saja dengan syarat tidak dilihat oleh laki-laki lain selain mahramnya. Ya ini yang harus diingat. Jadi di sini lihat dikatakan termasuk bentuk kemungkaran dalam walimah pernikahan, poin keempat naskah terjemahnya berhiasnya pengantin. Tapi kita sudah paham yang dimaksud berhias pengantin di sini, dia berhias tapi ada laki-laki lain yang melihat. Tapi kalau pengantin berhias, dilarang atau tidak? Haram atau tidak? Jawabannya tidak serta-merta haram, tidak serta-merta dilarang. Tapi lihat dulu apa yang dimaksudkan di sini seperti itu. Makanya kalau kita lihat ada walimah pernikahan, kemudian ada pengantin perempuan, kemudian tamu-tamu laki perempuan nggak dipisah, kemudian ngelihat pengantin perempuan, ini itulah tabarrut yang dilarang gitu. Dia dandan, yang lain pada ngelihat. Tapi kalau di ruangan perempuan semua, ini bukan yang dimaksud ya, wallahu a'lam. Kemudian lanjut yang kelima. Yang kelima termasuk kemungkaran dalam pernikahan, yaitu duduknya sepasang pengantin. Kalau di naskah Arab dibilangnya julusul arusain, berarti kitabain, masjidain, kiblatain, kan dua gitu ya. Makanya di sini pengantin laki-laki dan perempuan berarti. Mereka duduk di atas pelaminan di hadapan tamu-tamu yang campur laki perempuan. Apa namanya kalau kita bilang perempuan pengantin tuh di iya di pelaminan namanya dipajang ya namanya. Ini termasuk kemungkaran. Kita sekali lagi kita bahas ini dalam rangka amanah ilmiah. Ya, dalam rangka amanah ilmiah. Dan bukan berarti kita bahas ini kemudian ketika ada yang melakukan itu kita datang langsung ngobrak-ngabrik walimahan gitu kan, enggak. Karena terkait itu ada fikih dakwahnya lagi, ada fikih amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi lain lagi yang bahasan kita adalah termasuk kemungkaran dalam walimah pernikahan ketika laki perempuan pengantinnya itu jejer gitu. Ini termasuk kemungkaran yang dimaksudkan gitu. Maka kata penulis hafizahullah, ini adalah kesalahan besar. Merupakan hal yang diharamkan dengan beberapa alasan. Di antaranya adalah ada unsur ikhtilat, yaitu bercampur baur antara laki dan perempuan. Tapi mungkin ya bagi yang mengalami dulu seperti itu, kemudian atau yang melihat ya, ada mungkin orang udah ngaji ya, kemudian pas dia nikah kok begitu gitu ya. Ya kita nggak tahu. Mungkin kita lihat dulu ya, kita nggak langsung serta-merta menghukumi. Kadang-kadang orang punya rumah, mau di gedung nggak ada dananya. Kemudian mau di rumah tempatnya kecil. Kemudian yang bersangkutan meminimalisir, bisanya cuma gitu doang.
Ya mungkin buat kita yang melihat termasuk dalam bahasan ini. Tapi buat yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala bisa jadi dia sudah melakukan dalil fattaqullaha mastata'tum. Gitu. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Bisa jadi dia sudah melawan itu gitu. Karena kita lihat mungkin di beberapa orang yang sudah belajar, dia sudah tahu itu adalah kemungkaran. Cuman karena satu dan lain hal, ya dia juga nggak bisa gitu kan. Ya sudah, istighfar sudah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau dibahas secara ilmiah, ya itu satu kesalahan gitu kan. Cuman ya tadi kita hanya bisa menyampaikan dari sisi ilmiahnya. Adapun antara yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu urusan mereka. Kita nggak tahu. Yang bersangkutan mungkin dia sudah berusaha semaksimal mungkin dan sudah merealisasikan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Dan bisa jadi buat yang bersangkutan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang kecuali hanya yang dimampu saja. Bisa jadi demikian begitu kan. Jadi kita tidak serta-merta menghukumi, tidak. Cuman secara pembahasan memang betul apa yang disampaikan oleh penulis hafizahullah. Nah, di sini dibawakan dalil yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW mengatakan iyyakum wad-dukhul 'alan nisa. Hati-hati kalian ketika masuk ke dalam ruangan di situ ada perempuan. Itu diingetin oleh Nabi SAW. Kayak contoh nih, misalkannya ini kan di masjid ada ruangan buat laki-laki, ada ruangan buat perempuan. Nah, kalau misalkannya ada perempuan di balik hijab, dia misalnya mau ngambil sapu gitu ya, ya jangan suka ngegampangin main nyelonong, niatnya ngambil sapu, walaupun nggak ada niatan lain-lain gitu kan. Harusnya nanya dulu di dalam ada orang apa enggak gitu. Tolong ambilin sapu gitu kan. Atau misalnya permisi mau ngambil sapu, boleh masuk. Kemudian tuh perempuan bilang, ayo silahkan. Dan memang tahu tidak akan terjadi fitnah gitu kan. Tidak apa-apa karena memang ada yang lain. Paling tidak adabnya itu diperhatikan. Karena memang Nabi SAW mengingatkan hati-hati kalian main masuk-masuk aja ke satu ruangan. Di situ ada perempuan. Begitu. Jadi jangan suka ngegampangin. Main masuk situ ada perempuan gitu, jangan. Ya kayak misalkannya kita lagi mungkin bertamu ke rumah seseorang. Kemudian di dalam rumah itu ada istrinya saja gitu kan. Suaminya mana? Oh, ternyata suaminya lagi di warung atau masih di masjid. Mungkin bakal balik 5 menit lagi, bakal balik 2 menit lagi. Silahkan bagaimana sikap terbaiknya. Mungkin dia nunggu di luar, atau mungkin tetap dia nunggu di dalam di ruang tamu, istrinya di kamar atau istrinya di dapur apa di dalam sana, tapi pintunya dibuka, dia duduknya pun kelihatan dari luar ada orang duduk, atau dia mungkin mau nunggu di masjid dan seterusnya. Yang jelas jangan ngegampangin main masuk-masuk aja ke dalam ruangan, di situ ada perempuan, itu maksudnya. Kemudian dikatakan lanjutannya, dan kesempatan tersebut memungkinkan perempuan dan laki-laki itu saling melihat satu sama lain. Terutama ketika dua-duanya, yang satu cantik, yang satu ganteng, yang satu harum, yang satu harum. Wah, ini bahaya seperti itu gitu kan. Nanti akhirnya saling senyum dan dekat, kemudian terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Itulah yang dimaksudkan, jangan suka ngegampangin hal tersebut. Kemudian disampaikan oleh penulis hafizahullah, ada Majelis Ulama Besar Saudi Arabia telah memberikan fatwa haram perbuatan tersebut dalam fatwa nomor 8854 ya garis-miring 1405. Ini termasuk kemungkaran. Jadi kalau sebagian orang mungkin membahasakan pengantin laki, pengantin perempuan jejer di depan, itu nggak masalah. Lagian juga emang mau ngapain gitu kan. Lagian juga masih banyak orang, masih banyak tamu. Mungkin orang membahasnya begitu, tapi bahasa-bahasa seperti datangnya dari mana? Datangnya dari hawa nafsu menurut dia. Sementara Nabi SAW berkatanya lain, jangan suka ngegampangin itu. Gitu. Sehingga mungkin kita lihat ya di medsos itu rame, laki perempuan nikah, kemudian ketika walimahan jejer, kemudian ya mungkin mereka sebelumnya sudah melakukan
hubungan yang haram ya, bukan berzina, bukan, mungkin pacaran walaupun nggak sampai zina, kemudian datang mantannya, kemudian ginilah gitulah apalah, kan jadi begitu. Coba kalau dipisah, tidak jajar, kan tidak terjadi model-model seperti itu gitu kan. Maka Nabi SAW tetap jawami'ul kalim, ngomong sedikit faedahnya tetap banyak. Adapun kita ketika mengalami hal-hal seperti ini, maka silahkan masing-masing menyesuaikan, ya, bertakwa kepada Allah semampunya begitu. Jangan sampai salah apa? Jangan sampai salah action. Nanti yang hak dilihat orang jadinya batil gara-gara salah dia. Akhirnya orang membahasakannya apa? Wah, itu ngajinya fulan di mana? Wah, si fulan itu pahamnya kok beda. Begini begitu. Gara-gara aja dia, padahal dia betul. Yang dia bawa adalah perkara yang hak. Cuma karena dia salah action sehingga orang mandang yang hak itu jadinya batil. Sehingga ini kita harus hati-hati. Itu sering kita ingatkan ya di beberapa pembahasan. Kemudian yang berikutnya, termasuk kemungkaran dalam pernikahan di halaman 307. Ya, poin yang keenam, yaitu sebagian perempuan joget di acara pernikahan. Ini termasuk kemungkaran kalau kita nanggap dangdut gitu ya. Nah, tapi kita ngomong gini dalam rangka amanat ilmiah ya. Nggak mungkin sekali lagi kita menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, nggak mungkin. Mau nggak mau akan dibahas. Kita lihat di sini keterangannya. Ya, dikatakan ya perbuatan tersebut yaitu joget di pesta pernikahan ini. Ini perempuan-perempuan itu melakukannya di hadapan laki yang bukan mahram. Ya, maka ini termasuk kemungkaran yang sangat besar. Kalau misalnya dilakukan di ruangan yang khusus, di situ perempuan semuanya gitu. Penulis masih membahasakannya yang afdal nggak usah begitu. Karena memang biasa ya kalau identiknya yang dipisah, yang dipisah itu ketika lagi perempuan, identiknya itu orang-orang Arab. Kan kita lihat ya ada orang-orang hadarim gitu ya. Kalau kita kan istilahnya orang-orang secara umum lah, mungkin orang orang Jawa, orang Betawi, orang Sunda, apa orang mana gitulah. Kan biasa kalau walimahan ya begitulah gitu ya. Tapi kalau orang-orang Arab itu mereka istilahnya mungkin ya yang menjaga syariat itu mereka biasa lah ketika walimahan dipisah tuh mereka biasa. Kalau di gedung mungkin yang perempuan di lantai 2, yang laki-laki di lantai 1 itu biasa. Dan informasinya mereka tuh biasa ketika di ruangan itu mereka menari-nari gitu karena memang simbol kebahagiaan. Tapi kalau yang disebut sebelumnya yang diperbolehkan adalah memukul duf gitu kan, memukar bana kemudian bersyair-syair. Nah, kalau di sini pembahasan di sini adalah joget-joget. Nah, kalau perempuan joget di hadapan perempuan di ruangan khusus, ya mungkin kalau kita bilang mubah lah, boleh, nggak masalah gitu. Tapi karena satu dan lain hal, sebagai bentuk kehati-hatian penulis hafizahullah, beliau tetap mengatakan yang afdal nggak usah. Yang afdal nggak usah. Ya, kenapa? Karena dikatakan hal itu disebabkan karena biasanya perbuatan itu dilakukan oleh perempuan-perempuan yang dia nari-narinya sambil pakai musik yang diharamkan. Sementara musik yang diharamkan itu jelas-jelas haram. Coba perhatikan nih, kita pernah sampaikan termasuk waktu dilarang sholat adalah waktu syuruk, waktu matahari terbit sampai tambah setinggi tombak. Di antara hikmahnya disebutkan oleh para ulama, jam segitu itu penyembah matahari beraksi, mereka nyembah matahari. Nah, makanya dilarang sholat jam segitu, di antara hikmahnya. Walaupun sholatnya lillahi ta'ala gitu, tetap nggak boleh sholat jam-jam segitu. Di antara hikmahnya seperti itu. Atau mungkin dalam bahasa hadisnya dikatakan jam-jam segitu setan berdiri di arah matahari terbit. Makanya dikatakan matahari terbit di antara dua tanduk setan. Kan setan tuh tanduknya begini, matahari terbit, setan nangkring di situ. Ya, kalau kita lihat depan setan, dia matahari itu terbit di antara dua tanduk setan seperti itu.
Makanya walaupun sholat lillahi ta'ala, tetap nggak boleh sholat jam segitu. Atau mungkin sebagian pernah dengar ya, pembahasan tauhid. Ketika ada seseorang pengen nyembelih di satu tempat yang bernama apa? Ada yang pernah dengar? Ada yang ingat? Nama tempatnya Buwanah, ya kan? Kemudian yang ditanya oleh Nabi SAW ada dua. Yang pertama, boleh nggak? Yang pertama, Nabi nanya, pernah nggak ada orang yang nyembelih untuk selain Allah di tempat itu? Katanya nggak pernah. Berarti kalau pernah, walaupun situ nyembelih untuk Allah baca bismillah, jangan nyembelih di situ. Kenapa? Takutnya dikira orang nyembelih untuk selain Allah, nerusin kebiasaan lama gitu. Kemudian yang kedua, Nabi nanya, pernah nggak di situ ada perayaan-perayaan? Kemudian dijawab nggak pernah. Berarti Nabi pengen bilang apa? Kalau di situ pernah ada perayaan-perayaan, jangan nyembelih di situ. Takutnya nanti dikira situ nerusin perayaan yang kemarin. Gitu. Ya. Maka di sini kata penulis hafizallah, masalah perempuan joget di ruangan yang situ perempuan semua ketika walimah pernikahan gitu, ketika walimahan pernikahan, kata penulis hafizallah mendingan jangan. Kenapa? Karena biasa yang suka joget-joget itu perempuan-perempuan yang diiringi dan musik-musik yang haram. Walaupun mungkin sebagian mengatakan, lah kan di ruangan perempuan semua, katanya nggak apa-apa kalau perempuan semua. Iya betul nggak apa-apa. Cuman yang afdolnya, yang terbaiknya mendingan nggak usah, karena biasanya yang suka joget itu pertama perempuan-perempuan gadis-gadis yang mereka memang diiringi dengan musik-musik yang haram. Sehingga apa? Sehingga penulis mengatakan mendingan nggak usah. Kemudian lanjut paragraf terakhir, lihat. Kita sudah azan belum? Kita lihat terakhir untuk yang ini. Kemudian tidak menutup kemungkinan disebabkan lemahnya agama atau karena rusaknya jiwa seorang perempuan ya, udah terkotori karena punya paham ini itu, suka ngegampangin nggak apa-apa dan lain-lain. Takutnya apa? Takutnya dia mempraktekkan cara joget tersebut di hadapan suami atau orang lain. Ini yang dikhawatirkan oleh penulis hafizahullah. Di sini bukan mempraktekkan, salah di sini. Nah, kalau di sini di naskah Arab dikatakan anta sifa imra'atun li zawj, takutnya perempuan itu cerita sama suaminya. Tadi di walimahan ada si fulana. Jogetnya begini, Bang. Gitu. Cerita, takutnya begitu gitu. Kalau di sini dibilangnya mempraktekkan. Kalau praktek depan suami mah nggak apa-apa. Istri goyang ngebor depan suami nggak apa-apa. Tapi yang dipermasalahkan di sini oleh penulis hafizallah, takutnya tuh perempuan cerita, tadi si fulana, seru, Bang. Akhirnya suaminya ngebayangin. Nah, itu. Jadi bukan mempraktekkan di sini ya. Sehingga nanti dengan begitu, dengan dia cerita, timbul kerusakan yang besar. Nanti suaminya kepo, dicari tuh perempuan. Mungkin jadinya ada kasus apalah gitu kan. Sesuatu yang tidak diinginkan. Oleh karenanya, itu yang kedua menjadi alasan lebih amannya nggak usah lah. Goyang-goyang, joget-joget, nggak karu-karuan. Walaupun memang perempuan semua di ruangan gitu kan. Kalau secara mubah mah mubah gitu kan. Cuman masalahnya takutnya tadi yang dikhawatirkan terjadi. Ya Allah Pak. Baik, kita azan dulu. Fadhal muazzin. Allah.
Bismillah, kita lanjutkan. Ya, tadi terakhir kita bahas termasuk kemungkaran dalam walimah pernikahan adalah perempuan joget-joget. Wah, saking bahagianya gitu ya, joget-joget. Nah, kalau ada sebagian yang mengatakan kan joget-jogetnya di ruangan, di hadapan perempuan-perempuan semuanya, kan nggak apa-apa gitu kan. Emang nggak apa-apa. Nah, cuman di sini kata penulis hafizallah, amannya mah nggak usah. Sebabnya ada dua. Yang pertama, karena biasanya yang suka joget-joget perempuan-perempuan ada lantunan musik-musik yang haram. Musik yang haram kan haram. Biasanya kan emang gitu. Kemudian yang kedua, khawatirnya nanti ada perempuan yang cerita ke suaminya. Itu si fulana jogetannya mantap gini. Atau perempuan cerita ke orang lain. Ya, daripada nanti jadi nyebar-nyebar kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan, maka penulis hafizallah mengingatkan yang terbaik nggak usah joget-joget. Gitu. Kemudian yang ketujuh di halaman 308. Ya, termasuk kemungkaran dalam pernikahan. Mengabadikan pesta walimahan dengan foto dan video. Tapi ini lebih jelasnya kita lihat naskah Arabnya ya. Taswirul hafalat bisuar fotografia. Berarti nyewa fotografer. Ya. Di foto, di video. Kita tahu ya, fotografernya laki apa perempuan? Itu ketika fotografer dia moto, dia video, kita nggak tahu yang ada dalam hatinya. Sekalian cuci mata dia itu. Ya, tapi kalau misalkannya mungkin foto dengan handphone, ya mungkin buat kenang-kenangan atau apa. Oke lah, kalau kita bilang mubah misalnya ya. Kalau kita bilang mubah misalnya, maka ya mungkin lebih amannya nggak usah, takutnya nyebar-nyebar gitu kan. Nah, seperti itu maksudnya. Sebagaimana tadi kasus masalah joget-joget tadi gitu kan. Seperti itu. Tapi jelasnya kita lanjut lagi. Apa yang dimaksud oleh penulis di sini? Ya, dikatakan ini adalah keburukan yang sangat besar. Ya, kejelekan yang menyeluruh. Ketika perempuan sedang pakai wewangian,
pakai perhiasan, lagi cantik-cantiknya, didandanin, kemudian dipotret, ya dipoto. Sementara posisi itu perempuan lagi begitu gitu, lagi cantik-cantiknya, lagi segar-segarnya, wah lagi menor-menornya. Maka seperti ini kan fitnah, ya fitnah yang besar. Dan dalam kasus itu sama aja apa? Sama aja menampakkan aurat mereka. Karena kemarin kita waktu bahas tentang aurat perempuan ini kan ada dua pendapat ulama. Yang pertama, dari ujung rambut sampai ujung kaki perempuan itu aurat, sampai mata-matanya itu aurat juga tuh. Makanya kita lihat ada perempuan yang cadaran sampai ketutup dari ujung kaki ujung rambut. Ujung rambut ujung kaki. Ini salah satu pendapat ulama. Kemudian pendapat yang kedua, perempuan itu aurat kecuali muka dan telapak tangan. Makanya kalau ada yang perempuan pakai pakaian kelihatan mukanya, kelihatan telapak tangannya, ya nggak apa-apa juga, karena itu salah satu pendapat ulama. Bukan berarti yang cadaran lebih afdol, bukan berarti yang nggak cadaran juga lebih afdol gitu. Jadi pendapat ulama terkait aurat perempuan cuma dua itu. Adapun yang ketiga keempat itu nggak ada, cuma dua itu. Nah, ketika itu perempuan di foto atau itu pengantin foto, ya ini kan sama aja menampakkan aurat mereka. Kemudian di sini sama aja apa? Sama aja ini lagi, kalau sawah itu kan, sawah itu dibajak gitu ya. Ini bukan membajak sawah, tapi bukan ngerintis sawah, tapi lagi ngerintis apa? Lagi ngerintis kemungkaran. Cuman dari foto dulu awalnya gitu. Sama aja seperti itu maksud penulis hafizahullah. Sehingga apa? Sehingga fotografer yang dimaksudkan, model-model seperti itu, atau pemotretan foto video yang dimaksudkan tadi dengan yang tadi disebutkan, ini tidak diragukan lagi. Kalau begitu hukumnya berarti haram. Dan kita tahu kajian kemarin hari Ahad subuh syarah Riyadhus Shalihin, ada namanya apa? Mujahirin ya, mujahirun. Ini namanya berbuat kesalahan, berbuat kemaksiatan terang-terangan. Nah, kemudian penulis hafizallah menyampaikan hukum asal foto itu hukum asalnya adalah haram secara mutlak. Hukum asalnya haram secara mutlak. Makanya di sini nasihatnya ya kepada semua pihak yang akan menyelenggarakan resepsi pernikahan, terlebih lagi yang perempuan-perempuan, ya sebaiknya yang dimaksudkan tadi itu dihindari. Jadi kita hanya mencukupkan apa yang dihalalkan oleh Allah saja, yang dibolehkan oleh Allah saja. Ya cuman ya tadi ya mungkin apa namanya, kalau ada yang foto kayak buat kenang-kenangan ini itu bolehlah kita bilang mubah gitu. Cuman ya tadi kalau pengen kuatnya ya sebaiknya ditinggalkan, karena takutnya terjadi inilah itulah dan seterusnya seperti itu. Jadi ketika ada orang yang misalkannya dia foto pakai handphonenya, salah nggak orang itu ketika pas pernikahan ada keluarga gitu kan foto gitu, salah atau tidak? Kita nggak bisa serta-merta bilang salah gitu kan. Kita nggak tahu, mungkin yang ngadain resepsi dia sudah meminimalisir, kalau kita tengok kanan tengok kiri nggak ada fotografer sewaan gitu kan. Ya berarti bentuk dia bertakwa kepada Allah semampunya, ya mungkin ya itu dia nggak bisa menghindari untuk yang foto pakai handphone. Tapi kita lihat kanan kiri, oh ya, nggak ada fotografer gitu kan, ya mungkin bentuk dia bertakwa semampunya, ya mungkin itu doang gitu kan. Nah cuman jadi ini dibedakan ya, istilah ketika kita
Memvonis hukum, ini kita lihat dulu, kita ketika ingin memvonis hukum kepada seseorang, nggak serta-merta langsung bat-bat, nggak. Tapi kita lihat dulu, sehingga nanti akan muncul fatwa gitu. Makanya ketika ada orang berbuat kesalahan, itu kan ada namanya tabayun kan, seperti itu. Nah, cuman tetap ya, memang termasuk kemungkaran dalam walimah pernikahan adalah yang disampaikan oleh penulis, hafizahullah. Kemudian lanjut yang ke-8. Termasuk kemungkaran dalam walimah pernikahan adalah israf, mubazir, berlebih-lebihan. Nah, di sini kata penulis hafizahullah, faktanya kebanyakan orang sekarang ini, terlebih lagi karena kejahilan sebagian perempuan ya, karena kalau di sini kan katanya terlebih lagi ada dorongan wanita-wanita bodoh, maksudnya bukan gitu, tapi terlebih lagi mungkin dimotivasi, disemangatin sama perempuan-perempuan yang jahil, mereka yang nggak ngerti gitu, yang nggak paham gitu kan. Itu ketika walimahan itu yang terjadi apa? Yang terjadi berlomba-lomba dalam membelanjakan harta untuk persiapan walimahan sampai mubazir dari yang dibutuhkan. Dan tentunya ini dilakukan gara-garanya apa? Gara-gara kejahilan. Mungkin kejahilan laki-lakinya, kejahilan perempuan-perempuannya, atau kejahilan panitianya, penyelenggaranya, dan seterusnya lah. Sehingga pada akhirnya apa? Pada akhirnya mubazir, makanan numpuk dibuang. Sementara di luaran sana orang-orang susah makan. Orang-orang fakir susah makan. Mereka nggak dapat makan, kecuali mereka cuma nahan lapar. Nah, Allah mencela perbuatan seperti ini. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 Allah katakan wala tusrifu, kalian nggak boleh israf, nggak boleh berlebih-lebihan. Makanannya melimpah kebuang. Nah, innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka sama orang-orang yang israf, berlebih-lebihan. Kemudian juga Nabi SAW memperingatkan, sebaiknya tuh ditinggalin berlebih-lebihan model-model tadi itu. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya dengan sanad yang hasan, kulu, makanlah kalian, washrobu, minumlah kalian, watasaddaqu, bersedekahlah kalian, fi ghairi sarafin, jangan berlebihan, wala makhilah, jangan sombong. Innallaha yuhibba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu senang an yara athara nikmatihi ala abdihi. Allah senang ngelihat bekas nikmatnya yang ada, yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi beginilah, misalkannya ketika walimahan. Ketika walimahan, kalau makanannya berlebihan, itulah yang dimaksudkan kemungkaran dalam walimah pernikahan. Kemudian ketika walimahan ada yang menunya itu, ya Allah, orang bilangnya pelit banget, yang menunya gini banget ya gitu. Akan ada orang yang membahasanya seperti itu, padahal dia duit ada gitu kan. Itu nggak boleh juga. Yang benar gimana? Yang benar ya kalau dia duit ada, tampakin lah. Berarti kan dia ada rezeki gitu ya. Tampakin bahwa Allah ngasih nikmat sama dia. Jadi kalau mubazir juga salah, pelit-pelit juga salah gitu. Jadi yang benar ya yang sedang-sedang saja. Ahlus sunnah itu wasatiyah begitu, tengah-tengah. Jadi ketika ada makanan mubazir terlalu banyak itu salah, kemudian kelihatan pelit juga itu salah. Tapi dikondisikan saja seperti itu. Ini termasuk kemungkaran dalam pernikahan yang dimaksud. Kemudian lanjut yang ke-9. Di halaman 309 ya. Termasuk kemungkaran dalam pernikahan, pengantinnya nggak sholat. Nah, pengantinnya nggak sholat.
Jadi kalau mau, ya mungkin sholatnya dijamak. Kan di antara pendapat ulama menjamak sholat itu boleh. Nabi SAW disebutkan, "Kana sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina adh-dhuhri wal 'asri min ghairi udhrin." Dalam riwayat. Atau dalam riwayat lain dikatakan bila matarin. Nabi SAW pernah jamak antara salat asar dengan salat zuhur dengan asar itu tanpa uzur, tanpa ada hujan. Dan kata para ulama sekali-kali boleh menjamak. Yang penting jangan jadi kebiasaan gitu. Makanya pengantin yang nikah di kala itu pada zuhur sama asar jamak, maghrib sama isya jamak. Jangan sampai nggak sholat. Nggak sholat ini yang disalahkan oleh penulis hafizahullah. Nah, jadi di sini disebutkan biasanya dia siap-siap buat malam pengantin. Di sini malam pengantin kita sudah ingatkan ya, maksudnya kebiasaan di sana walimahnya malam-malam gitu ya. Bukan malam pengantin malam pertama bulan madu, bukan. Jadi buat resepsi gitu. Dari ba'da zuhur dia udah mandi, dia udah berhias, dia udah pakai alat-alat kosmetik, dia sudah mengenakan pakaian pengantin dan yang lainnya. Lihat, nggak haram tadi dandan nih kan. Yang penting jangan tabarrut, kelihatan laki-laki lain gitu kan. Jadi dia udah siap-siap tuh dari siang. Di sini disebutkan di catatan kaki ya, di nomor 188. Disebutkan apa? Umumnya resepsi pernikahan di Arab dilakukan pada malam hari, berbeda dengan kita yang umumnya pada siang hari. Apapun keadaannya, maksud penulis adalah untuk mengingatkan para pengantin jangan sampai meninggalkan sholat. Intinya itu, ya. Jadi terkadang dia lupa sholat, maka ini adalah perbuatan yang diharamkan. Termasuk kemungkaran dalam pernikahan, pengantinnya nggak sholat. Ya. Karena sholat itu wajib, sholat 5 waktu wajib. Yang tidak mewajibkan sholat itu cuma 2 keadaan ya. Yang pertama, kalau orang itu gila. Kemudian yang kedua, kalau orang itu mati. Makanya kita kadang bilangin sama orang yang nggak sholat ya, kalau nggak gila dulu ya mati dulu gitu, nggak sholat nggak apa-apa ya. Terus yang terakhir, termasuk kemungkaran dalam walimah pernikahan adalah orang-orang yang datang itu bilangnya apa? Orang-orang yang datang, jadi dia bilang sama pengantin laki-lakinya, ya mudah-mudahan harmonis, mudah-mudahan banyak anak lakinya gitu. Di sini paham nggak salahnya di mana? Salahnya itu adalah yang diucapin selamat ngapain laki-lakinya doang, perempuannya enggak gitu kan? Karena kan kita tahu ya, orang jahiliyah dulu menjagokan anak laki-laki. Berarti ini kebiasaan jahiliyah. Ketika berkatanya adalah ya mudah-mudahan harmonis kan buat laki-lakinya doang gitu kan. Kemudian banyak anak lakinya gitu. Makanya di sini dikatakan apa? Seperti ini kebiasaan yang buruk yang biasa dilakukan zaman jahiliyah. Kemudian juga telah menjadi syiar juga doa yang diucapkan dikala merayakan pernikahan, yaitu apa? Yaitu doanya itu buat laki sama buat perempuan. Gitu. Nggak cuma laki-lakinya aja. Ya makanya Nabi SAW melarang ucapan kayak tadi. Buktinya apa? Buktinya ada riwayat dari Uqail bin Abi Thalib. Ya disebutkan dia nikah dengan perempuan dari Bani Jusham. Kemudian ada orang-orang yang datang ngucapin selamatnya sama laki-lakinya doang. Dibilangnya mudah-mudahan harmonis. Kemudian nanti banyak anak laki ya gitu. Kalau kita kan biasa mudah-mudahan nanti cepat dapat momongan kita gitu ya. Insya Allah itu di luar, walaupun itu di luar yang dimaksud lah. Ya itu di luar yang dimaksud. Kan kalau momongan ini kan
laki iya, perempuan juga iya. Maksudnya dapat momongan bisa jadi anaknya laki, bisa jadi anak perempuan. Kalau yang di jahiliyah ini laki doang anaknya begitu. Nah, kemudian Uqail mengatakan, kalian jangan bilang gitu. Tapi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma barik lahum wa barik alaihim. Ya, semoga Allah melimpahkan keberkahan kita. Atau kalau kita nih, biasa kita kan kalau ada yang dapat rezeki kita bilangnya apa? Mudah-mudahan berkah ya gitu ya. Nah, ketika ada yang nikah, kemudian kita bilang, Masya Allah selamat ya, mudah-mudahan berkah, itu juga boleh. Gitu. Nah, kemudian sebagai penutup, di sini disampaikan oleh penulis, Hafidahullah. Jadi beliau mengatakan, ya menurut penulis, Hafidahullah, hikmah dari larangan penggunaan ungkapan yang kayak tadi. Ungkapan kayak tadi itu apa? Bilang sama laki-lakinya, mudah-mudahan harmonis, langgeng, kemudian bilangnya mudah-mudahan dapat anak laki nanti banyak gitu. Bukan dapat momongan ya, tapi dapat anak laki. Nah, hikmahnya adalah karena kata-kata itu cuma buat suami aja. Karena memang tadi ya, orang jahiliyah menjagokan anak laki gitu kan. Kita tahu kan mereka ngubur anak perempuan hidup-hidup dulu di antara kebiasaan buruk mereka. Nah, kata-kata yang bukan untuk kedua mempelai, kemudian kata-kata yang tidak ada pujian kepada Allah, maka itu dihindari. Seperti kata-kata yang tadi disebutkan. Makanya kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang lain. Lihat di halaman 310. Di antara doa, ini kita mungkin sebagian hafal ya, kita udah tahu ya. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, doa selamat adalah kita bilang barakallahu. Di sini disebutnya barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tapi dalam lafaz yang lain kalau kita lihat di Hisnul Muslim, apa doa sehari-hari itu ya, karya Syekh Wahab Al-Qahtani, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Atau kalau kita bilangnya apa? Mudah-mudahan samawa ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini kan doa untuk kedua mempelai, berarti dibolehkan. Gitu. Kalau tadi kenapa tidak dibolehkan? Karena doanya bukan untuk kedua mempelai, cuma buat laki-laki doang, dan tidak ada pujian kepada Allah. Tapi kalau untuk kedua mempelai dibolehkan. Ini yang terakhir ya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya insyaallah akan dibahas terkait walimatul urus. Jadi ada mungkin sebagian pernah dengar walimatul safar gitu ya. Kali ini walimatul urus. Pembahasan yang akan datang insyaallah walimah pernikahan berarti ya, walimah pernikahan. Apa maksudnya, apa hukumnya, kemudian kapan waktu pelaksanaannya, kemudian bagaimana terkait jamuannya, kalau ada orang yang diundang itu gimana bagusnya, boleh nggak kalau dalam waliman itu ada perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, kemudian terkait ucapan selamat dan seterusnya, insya Allah akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini wallahu alam. Sebelum ditutup ada pertanyaan terkait pembahasan? Tafadhol. Yang kanan dulu apa yang tua dulu? Yang tua dulu insyaallah diizinkan. Tafadhol. Dari pembahasan dari tadi ayat 1 sampai 10 tadi, termasuk kalau penguasa catering gimana ya, karena biasanya kalau di catering itu kan kalau pesta pernikahan lah, pesta apa namanya itu paket gitu, dari dekorasi, dari foto, dari musik, itu udah semuanya. Yang saya tanyakan
yang pengusaha catering itu termasuk kena kemungkaran gitu. Gimana yang Pengusaha catering ya. pengusaha catering ya? Ya, itu kan kalau biasanya kalau pernah pesta itu pasti paket tuh dari 1 sampai 10 udah termasuk semua itu. Iya, jadi apa namanya, yang ditanyakan oleh penanya adalah terkait resepsi pernikahan. Ya biasanya mereka beli sama pengusaha yang apa namanya melayani jasa itu ya. Dalam jasa itu biasa satu paket. Ada konsumsinya, kemudian ada apa? IO. Ada IO-nya, kemudian ada fotografernya, ada ini dan seterusnya. Itu bagaimana? Apakah yang pengusahanya itu dosa gitu ya, salah atau gimana gitu? Jawabannya kalau salah tetap salah. Tapi terkait yang mengadakan walimahannya, kan dia bisa saring. Fotografernya nggak usah, ya kan? Kemudian musiknya nggak usah, dia bisa saring. Sehingga apa? Sehingga bentuk penyaringannya dia ini bisa jadi masuk fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampunya dia. Cuman kadang-kadang ya keluarga laki-lakinya apa keluarga perempuannya karena tidak paham gitu ya, nggak bisa nyaring juga gimana, ya sudah, yang penting nikahnya jadilah gitu kan gitu. Urusan itu ya urusan mereka dengan Allah. Kita melihat itu kan kita menyayangkan itu kemungkaran. Maka insya Allah kita sudah masuk hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Dengan hati kita udah terakhir, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Dan pernikahan tetap jalan gitu. Cuman kalau ditanya pengusahanya itu apakah dosa? Ya kalau dia mengusahakan sesuatu yang haram, dosa tetap dosa. Gitu. Cuma antara urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah. Ya wallahu a'lam. Fadhal, Mas. Tadi terselip penjelasan dalam penjelasan pernikahan tadi, masalah aurat wanita yang saya sampaikan tadi, ada berbeda pendapat ulama yang lain dari ujung kepala sampai ujung kaki, kemudian yang lain wajah dan telapak tangan. Bukankah wajah itu para ulama bersepakat adalah sunnah ketika menutupnya? Iya, jadi penanya menanyakan terkait yang tadi kita sampaikan. Aurat perempuan itu ada dua pendapat para ulama. Yang pertama, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu aurat, sampai mukanya nggak boleh kelihatan, kemudian telapak tangannya nggak boleh kelihatan. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua itu yang boleh kelihatan muka dan telapak tangan. Kemudian penanya mengatakan, bukankah menutup wajah, kata para ulama, itu adalah sunnah, pakai cadar adalah sunnah, begitu ya? Jawabannya betul. Itu lanjutan keterangan dari pendapat yang kedua. Gitu. Itu lanjutan keterangan dari pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang kedua mengatakan perempuan itu boleh kelihatan wajah dan telapak tangannya. Nah, mereka memandang untuk cadar itu hanya afdoliyah saja. Gitu. Itu tadi saya tidak sampaikan karena pernah kita bahas ini di yang sebelumnya gitu ya. Mungkin Anda bisa lihat nanti di kitabnya ada itu di masalah aurat ya, pembahasan aurat perempuan atau pakaian muslimah, itu pernah kita bahas. Ya demikian, Allah a'lam. Yang lain ada yang ditanya? Fadhal. Ustaz, berarti kalau kita ngadakan walimah itu resminya di masjid, suatu pemungkaran yang besar banget dong Ustaz, berarti ya? Bisa dibilang gitu ya? Kalau kita mengadakan walimatul urusah di masjid berarti kemungkaran yang Kan biasanya di masjid itu ada gedung pertemuan tuh, atau mungkin bahkan di gedung atau di masjid lantai 2-nya gitu kan. Di situ terlihatnya aurat wanita, ikhtilat, terusnya terdengarnya musik, sampah mana-mana. Itu berarti kemungkaran yang besar gitu. Iya, yang pertama
tadi antum sempat bilang kalau kita mengadakan walimahan di masjid, berarti kemungkaran satu area masjid itu kan iya. ada piramida. Sedikit aja ngomentarin apa yang antum bilang tadi. Berarti kalau kita ngadain walimahan di masjid, berarti kemungkaran yang besar dong, begitu ya di bahasa di awalnya gitu kan. Terkait ini jawabannya nggak serta-merta itu kemungkaran yang besar. Cuman melihat dari lanjutan pertanyaan antum, di situ terjadi ikhtilat, kemudian sampah ini belum lagi tuh di masjid lagi, itu berarti kemungkaran yang besar. Jawabannya iya, itu kemungkaran yang besar gitu. Tapi ketika mengadakan walimah di gedung masjid, kemudian di situ tidak ada kemungkaran yang tadi disampaikan, ikhtilat tidak ada, kemudian musik juga tidak ada, kemudian unsur mubazir juga tidak ada karena penyelenggara sudah betul-betul hati-hati memperhitungkan dan lain-lain, maka ini kembali kepada kaidah al-aslu fil muamalah al-ibaha illa idza dallat dalilu ala tahrimihi. Hukum asal dalam muamalah boleh-boleh saja, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Jelas insyaallah. Salafnya ada kalau yang melakukan walimahan di masjid itu, yang tanpa ada kemungkaran gitu, salafnya ada. Apanya? Salafnya maksudnya. Oh, contoh dari salaf gitu. Salaf. Tidak ada. Sama seperti nyolatin jenazah di masjid. Contoh dari Nabi SAW ada atau tidak? Tidak ada. Jadi di zaman Nabi SAW, sholat jenazah itu di lingkungan di dekat-dekat Masjid Nabawi, di pinggir, di luar. Bukan di dalam masjid. Gitu. Cuman memang itu yang seringnya kita pernah bahas di Kitabul Janaiz. Yang seringnya demikian, walaupun pernah memang sekali sekali waktu ada jenazah disolatkan di masjid, pernah gitu. Cuman umumnya ya tadi ada tempat khusus. Makanya kadang-kadang ada masjid yang 2 lantai, ada musola yang 2 lantai. Itu mereka sholat 5 waktu, aktivitas itu di lantai 2. Tapi ketika ada yang meninggal di lantai 1. Itu tempat khususnya mungkin mengamalkan sunnahnya seperti itu. Tapi bukan berarti sholat jenazah di masjid itu salah, tidak. Karena memang pernah juga sekali 2 kali gitu kan, ketika ada salah seorang yang mengingkari, kemudian Aisyah kalau tidak salah menjawab itu, pernah ada, tidakkah kalian ingat ketika si fulan meninggal disolatkan di masjid? Ini bukan suatu kemungkaran, pernah itu. Sebagian mungkin ingat itu ya, seperti itu. Sama juga dengan tadi kalau ditanya apakah contoh dari salaf orang-orang soleh terdahulu pernah walimahan di masjid, ya nggak ada. Kalau sekarang masjid kan gedung serbaguna, jadi beda gitu. Jadi Islam itu kan pas di setiap waktu kapanpun itu. Makanya tadi hukum asal muamalah itu boleh, kecuali kalau ada unsur yang haramnya, begitu. Jadi dengan kaidah itu sudah menjawab apa yang dimaksudkan tadi. Jelas insyaallah. Nah, wallahu a'lam. Baik, cukup ya. Nanti disempurnakan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Ya, kita ketemu lagi pekan depan ya. Pekan depan mungkin kita ketemunya Senin Selasa ya. Kan Idul Adha hari Kamis ya. Kemudian kita puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah gitu ya. Hari Rebo. Hari Rebo mungkin kita libur. Kita libur. Hari Rebo kita libur. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah itu puasa Arafah kita libur. Kemudian tanggal 10 itu Idul Adha. Kita libur. Sama hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13. Berarti 5 hari ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Aktif lagi Senin. Nah, cuman kajian hari Sabtu, kajian sama Ustadz Amir, kajian Mukhtasar Jami'ul Ulum wal Hikam ba'da subuh, sama maghrib kitab tauhid itu normal. Saya aja yang izin libur. Ya, sama sekeluarga. Takutnya saya mungkin mau nyate kemana gitu kan. Gitu. Takutnya ada keperluan keluarga, jadi saya izin libur. Tapi kalau Ustadz Amir sudah dikonfirmasi sama panitia, tetap ada insyaallah. Tapi demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.